saya udah sampai di lokasi di mana saya akan menemui seorang pakar hukum yang top banget di Malang ini ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi nama dan keprofesionalannya. Insya Allah dengan beliau masalah hukum apapun akan teratasi dengan baik dan aman. Nah teman-teman, kita akan membahas satu problematik. Nah, karena problematik itu begitu banyak jenisnya, yang kali ini adalah tentang mediasi yang dimintai perubahan oleh pihak klien. Bagaimana tanggapannya? Yuk kita ketemu dengan pakar hukum yang satu ini, dengan HKP Hendro Kusumo Partners. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Mbak. apa kabar Ibu? Baik. Nah, Silakan. Nih kita harus bertanya dengan pakarnya, bagaimana posisi tentang mediasi ketika dimintai perubahan, padahal mediasi itu sudah mendapatkan keputusan yang inkrah dari pengadilan. Bagaimana jawaban dari Bapak Hendro? Silakan Pak. Oke, baik Mbak Tias. Assalamualaikum, selamat sore. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Tias untuk bertemu kami di kesempatan kali ini. Adapun sesuai dengan pertanyaan Mbak Tias terkait dengan mediasi. Mediasi tersebut merupakan suatu produk hukum di mana untuk menyatukan terlebih dahulu sebelum terjadinya proses hukum selanjutnya. Intinya kalau bisa dibenahi atau dirujukkan atau dibicarakan baik-baik itu alangkah lebih baik. Namun berkait dengan pertanyaan Mbak Tias, apakah ketika sudah terjadi mediasi, ya sudah terjadi kesepakatan antara, ini dalam perkara rumah tangga ya tentunya ya, antara pihak suami kepada pihak istri, di mana pihak suaminya yang menjatuhkan talak atau mentalak istrinya, tentu kan ada hak nafkah, ida, mut'ah, madliyah, dan mungkin kalau ada anak, nafkah anak. Nah, apabila dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan dan ditandatangani oleh suami maupun oleh istri, maka berdasarkan pengalaman, walaupun pihak si ibu ini merasa setelah proses mediasi kok hanya mungkin terimanya sekian, saya tiba-tiba tanda tangan, atau dalam tekanan, atau karena tingkat psikologis ya, psikis seorang manusia kan beda-beda. Ketika kondisi itu dia belum sempat berpikir, akhirnya menandatangani. Apakah bisa diajukan perubahan? Maka bisa saya jawab berdasarkan pengalaman ya, itu tidak bisa diajukan perubahan. Nah, walaupun memang terkadang pihak si wanita ini senyatanya merasa berat. Karena apa? Karena ya itu tadi, kebutuhan hidup kan kita nggak tahu ke depan. Nah, maka solusinya ya, setidaknya bagi siapapun juga, kalian semua terlepas perkara internal atau yang lainnya, jangan mudah membubuhkan tanda tangan Anda, tanda tangan kalian ya, karena itu merupakan suatu produk hukum atau undang-undang ya. Bahasa hukumnya adalah fakta surservanda gitu ya. Jadi sedikit wacana hukum berkaitan dengan mediasi atau apapun bentuknya, kita kiranya semua pun jangan mudah melakukan sen, haruslah kita berpikir panjang ke depan, seperti itu Mbak Tias. Oke, thank you Mbak Tias. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya Pak, jadi kalau kita ibaratnya, kalau bukan pertanyaan tapi saya menyimpulkan bahwa sebuah tanda tangan dalam mediasi pun itu dianggap sebagai perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak ya Pak ya, yang ketentuannya sudah sudah memenuhi syarat-syarat formil atau material dalam KUH Perdata. Betul, ya. betul. Sekiranya kalaupun itu sudah ada tanda tangan, ada materai, artinya itu sudah disepakati dan tidak bisa dilakukan perubahan begitu
Kalau kita tadi mengacu ke masalah cerai, mayoritas demikian. Oh, Namun ini mengembang lagi, luas lagi nih. oke. Di luar perceraian, ya kalau ada penandatanganan, mungkin akta-akta yang lain atau apapun bentuknya, senyatanya dimungkinkan ada celah hukum, itu bisa, ya. Ya. Kalau dalam proses mediasi, pengalaman kami itu sulit untuk dilakukan perubahan, apalagi ditandatangani di depan pejabat mediator yang memang hal itu telah diatur dalam sistem undang-undang kita, gitu Mbak Tias ya. Oke? Baik. Cukup Bapak, terima kasih. Nah teman-teman, silakan wacana ini bisa menjadi pegangan kita semua bahwa pesan hukum yang disampaikan oleh Bapak Hendro Kusumo dari HKP, yaitu yang terpenting adalah kita tidak gegabah untuk membubuhkan tanda tangan saat melakukan kesepakatan, supaya kita juga menjadi orang yang memegang teguh satu kesepakatan itu menjadi satu yang harus dijalankan dengan baik, dengan untuk para pihak. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Gimana Pak? Coba.